Gara-gara lu yang dateng. Oh, kan lu mulutmu gini berdua. Takut. Sama dukun sama orang pintar gitu. Mana sih? Kayak lagi ngomong horor lebih horor, bangkunya jalan sendiri. Ada yang gede-gede sekali. Oh, aku merinding sih. Kuntilanak tuh warnanya macam-macam lo tau nggak, Mam? Aduh, ini Bukan cuma putih doang. Kakiku kok merinding ya. Mana sih yang punya rumah? Oh my god, keren banget. Hai, Aji. Ada nih yang Pak juga. Hai. Cantik. Akhirnya lo. Aku mau berenang. Iya berenang ayo. Makan dulu tapi ya. Iya. Lucu ya? Keren banget, Mam. Tadi kan aku sempat ngajak Oma ke rumahku. Ternyata jalanan ke rumahku jalanannya jelek loh, Mam. Terus rumah Mama halus gitu. Mahal gak sih bikin semen gitu? Itu aspal. Oh, itu bikin sendiri? Bikin Tadinya sendiri. jelek juga? Wah. Oh my god, akhirnya aku main. Biasanya ngeliat di vlog aja sama ini. Makasih ya udah mampir, kasih. Kesalam kenal. Halo, salam kenal. Kabar. Aduh, makanannya kok udah tersaji sih? Belum. Oh, belum? Nah, masuk aja. Nice. Kalau gitu nggak usah nginep di hotel. Di sini aja nginep. Enak. Lu mau nggak ngeliat ke dalam? Review dong. Ntar dulu baru nyampe, tunggu dulu. Ya Allah, mau kemana sih? Karena aku udah bersih-bersih. Udah, Bang. Kan? Mam, tapi ini benar-benar keren, Mam. I like it, Mam. Enak. Gila pemandangannya. Aku punya helikopter, nggak pernah aku naik helikopterku, buang bensin aja terus tiap hari keliling-keliling. Aja kok nggak dibawa ke sini helikopternya? Ke sini. Bawa ke sini ya. Nggak pernah ngerasain. Buat aku sini naik ya. Helikopter. Tadi Ruben sempat bilang, Mam, aus katanya. Oh iya. Enaknya tapi kalau ke Villa Mami tuh jalanannya tuh bagus. Bagus ya? Nggak ngerusak mobil. Oh my god. Ada villa, buluk. Gara-gara Ben datang, tuh aspal tak benar dari kemarin. Tuh. Oh my god. Gara-gara lu yang dateng. Oh, kan lu mulutmu gini berdua. Takut. Banget deh. Mami udah pernah ketemu Jordi belum? Ini baru pertama kali. Adiknya Ruben. Iya. Oh. Menuju. Kakak beradik udah di sini nanti. Apa? Podcast kapan? Jadi? Jadi dong, ini makanya kita mau Oh, Terus gitu. gak basa-basi dia ini males deh. I don't like. Aji, saya Teji. Ini di atas apa ini? Kamar. Kita lurus. Mam, ini mah jangan direnov kali, Mam. Udah renov aja. Mam, gila kali, Mam. Ini mau direnov, Mam. Oh my god, Mami. Tempat tidurnya juga enak, Beb. Mam, ini gila banget. Ini baru cocok nih kasur segini nih. Ini Mami tidur di kasur ini sakit pinggang nggak? Enggak. Hah? Enggak, ini paling enak. Panjang banget loh. Yang sakit pinggang itu kan yang di Jakarta. Iya. Aku agak encok hari ini. Kayak kasur aku harus diganti deh, Beb. Nggak kebayang malam view-nya ya. Malam bagus banget. Lucu. Gimana lu dapet salak? bawa dari Jakarta. Oh, udah Jakarta salak. Terus tadi udah ke villanya Igun. Udah Banyak sapinya dong. Dihina-hina. Jalan. Makanya. Hah? Mual, Mam. Mual. Udah nggak apa-apa. Enggak, villa aku tuh lagi direnov. Kayunya lagi dicat ulang. Bukan cat ulang. Kayu apaan? Orang bangku lu rusak? Ulang orang bangkunya rusak. Bangku outdoor. Bangku outdoorku kropos. Terus? Bukan rusak namanya. Iya, enggak yang di kolam renang kan di deck atas. Lu nggak naik tadi. Yang di deck atas tuh tadi dicat lagi gitu. Ya oke ya. Lu makan di sini, dia makan. Iya. Tidur lagi. Masa aku disuruh makan bego bumbu lagi. Jadi Mami ini beli ini pada saat Mami lagi naik helikopter. Terus ngelihat bagus dari sana. Itu lucu Bacanya. gitu. Ngerti nggak? Jadi lagi nyari gitu ya. Enggak, yang paling sakit hati rumahnya 32 are. Rumah gue cuma 3 are ya.
Helingnya bawa ke sini, Ji. Mau. Boleh. Ya. Iya, telepon ya. Suruh kaptennya. Kayak minta motor deh. Suruh motor dong satu ke sini. Ke santai di sini. Sini tuh. Ini dari sini tuh. Salawatin weh. Biasanya kalau ada rumah begini kita kepengenan kita salawatin ya. Sholat gak pernah. Puasa gak pernah. Sholawatin. Gimana orang tuh? Mau dengerin doa? Pakai celana pendek. Celana pendek. Apa? Enggak. Fashion. Ini kan Bali, Jack. Gila bahasanya aki banget, Jack. Balik. Jack. Bali, Jack. Mau mam dulu yuk. Yuk. Mana? Ntar jam 3 ada lobster ya. Kita makan ini dulu ya, sekedar ya. Oke, Mam. Ini hobi baru kak? Iya. Jadi dari tadi aku cerita serem dari tadi beb. Yordi ya Tuhan. Terus akhirnya gimana tuh ditanam? Di depan itu kayaknya. Di depan nih, jalan depan nih. Jalan depan. Ada yang gede-gede sekali. Oh, aku merinding sih. Kuntilanak tuh warnanya macam-macam lo tau nggak mam? Aduh ini Bukan kok cuma putih doang. Beb, kakiku kok merinding ya Tuhan. Merah, kuning, putih, hitam, hijau, laki-laki. Tapi kuntilanak itu belum tentu kuntilanak kayak di film kan? Iya, bukan. Cantik biasa aja ada. Nggak serem ada nggak? Nggak, kenapa sejarahnya namanya kuntilanak? Kenapa bukan sejarah sih? Jadi kuntilanak itu bisa jin, bisa hantu. Kadang ada yang bentuknya jin itu kuntilanak, ada yang kakinya kuda, ada yang keluar dari kaca juga. Nah itu tuh bangsa jin. Penyebutannya aja sebenarnya kuntilanak. Nah di Indonesia tuh kan yang dikembangkan kuntilanak adalah orang yang meninggal dalam keadaan hamil. Sebenarnya tidak meninggal pun dalam keadaan hamil bisa dikatakan kuntilanak. Nah kuntilanak itu kayak representatif bahwa arwah perempuan menggunakan jubah dengan rambut panjang itu disebut kuntilanak. Nah, energi mereka yang keluar itu digambarkan pakai bajunya biasanya. Aku sih sampai saat ini paling takut sama kuntilanak laki-laki. Kenapa gitu? Itu soalnya biasanya jin yang dipelihara sama dukun. Nah, dia tuh jalannya kayang. Jalannya kayang, kita pernah ketemu sekali waktu itu di Malang. Gila ya? Iya, jalannya kayang. Terus kalau nempel di dinding gitu ya, kakinya yang pegangan ke dinding kayak laba-laba nih. Terus kepalanya terbalik. Itu nggak takut ya dari gitu Kak Juli? Kadang-kadang kan rame, tapi kalau di rumah sih takut juga. Tapi di rumahnya yang di Pondok Indah serem kan? Aku pernah dia. Soalnya aku kan baru masuk rumah lu ya Beb ya. Maksudnya ke belakang itu lu semakin ke Kalau aku belakang. sama di situ nggak ada apa-apa. No, dia mulu. Kamu diapain? Waktu belum pada pindahan, aku bantuin Koko kan malam-malam. Kamu coba lihat. Aku tuh nempel bangle. Udah naruhin bangle, terus malam-malam ke rumah Koko berduaan doang tuh, belum ada Ciwana, belum ada anak-anak. Aku lagi jalan, tiba-tiba dikagetin sama orang. Bapak-bapak pakai jas, kemeja putih, celana panjang hitam, gitu, dikagetin. Gitu dikagetin. Terus dia kabur, lari. Udah aku bilang kok kayaknya ada bapak-bapak ada di situ. Setelah pindah, aku sama si Yoda diketawain siang-siang. Ah, diketawain siang-siang. Ada video? Mana coba? Yang puting ya? Ada, kita baru tahu setelah tayangan. Ada suara tawa. Nggak suaranya doang. Sini lihat dulu. Rumahnya Igun ada nggak? Vilanya Igun. Oh, Ya mainnya nggak usah pada ke rumah. kayak rumahnya Igun sapi deh hantunya. Iya, jadi kita lagi syuting di rumah. Tawa gitu. Tuh, dengar gak? Lihat muka kita pada berubah. Gimana suara tuh ya? Di balik tembok ini. Nih, aku ulang lagi ya. Kamu kok gendut waktu itu ya? Aduh, serem ternyata Beb. Dengar suara ketawa, ntar ada yang suka cerita, ada yang suka bohong. Iya, hantu banyak yang suka bohong. Dia bohong apa biasanya? Dia bohong, dia bilangnya dia anak kecil, masuk ke badan orang, dia minta permen, padahal aslinya yang Iya kelihatan, dong Yuni. yang kelihatan ternyata makhluknya besar, hitam gitu. Oh, dia masuk ke badan orang siapa biasanya? Ada mediator kita, Oh, ternyata dia bohong. dia bohong, dia pura-pura jadi anak kecil. Ya apa? Mereka kan gini, banyak yang sebelumnya dipelihara sama dukun
pintar gitu. Mana sih? Kayak lagi ngomong horor ini lebih horor, bangkunya jalan sendiri. Terus mereka nggak dikasih makan lagi kan? Nah mereka tuh suka cari perhatian, Terus minta dupa. minta dupa, minta yang lain-lain gitu, banyak. Aku emang hobi karena dari dulu Ada orang yang hobi lihat hantu ya? Ini bukan hobi baru ya, bukan kita tahu. bukan cuma hantu sih, tapi maksudnya aku tuh Pengen tahu percaya ya. belajar. Bukan cuma makhluk halus manusia, tapi kan kayak benda tuh kan punya aura ya. Rumah tuh punya feng shui, kita tuh punya hari baik, punya tanggal baik gitu kan. Sampai aku tuh beli ini, kalau mau bikin nama, bikin logo, bikin tanggal kan ada bukunya ya. Dulu sebelum kita tinggal kan mereka di rumah mereka. Kalau kita usir apa nggak ngamuk mereka? Tapi yang di depan tadi kan katanya, jadi kan di depan tuh rame katanya. Baru masuk jalan depan tuh katanya kayak ada penjaga gitu gede-gede. Itu bentuknya apa? Ada yang hitam, gede, tapi kayak manusia. Dia hitam itu ya? Iya, ini baju Kayak putih balok ini. ya? Ini baju putih ini. Itu apa? Hantu? Enggak, kuntilanak. Nggak tahu aku di dalam belum lihat apa-apa, Tapi so far biasa aja. tapi nyaman banget. Nyaman banget kalau bawa sini ya. Nyaman. Itu juga yang aku bilang, Mam, aku tuh percaya rumah tanah tuh punya aura. Ada tanah yang baunya nggak cocok buat rumah, ada tanah yang baunya tuh nggak cocok buat usaha. Ada kan yang begitu kan? Sebenarnya bukan salahnya mereka, salahnya kita. Dulunya tempat pembantaian, dulunya auranya tidak bagus, kita bikin rumah kan. Salahnya di gimana? kita. Salahnya di kita gitu. Ya kan hidupnya berdampingan, nggak mungkin mereka kita usir. Serem juga ya. Tapi kalau aku kan suka tuh beli apa tuh, ini tanahnya enak gitu. Iya, feeling ya. Feeling. Mungkin nggak cocok sama dia tanahnya, tapi sama orang yang unsurnya lebih kuat ke arah mana, itu bisa cocok. Cocok itu ya. Ya, aku sih percaya gitu loh, Mam. Kemarin kita syuting di Malang, Jik. Syuting di Malang. Ada luasnya aku lupa berapa, tapi nilai propertinya itu 900 M. Gila. Bayangin dia beli itu 26 tahun lalu, nilainya 700 apa 800 M. Maksudnya sudah banyak banget kan. Itu cuma salah satu propertinya doang. Tapi semenjak dia punya lokasi itu, belas bisnisnya habis. Dan ternyata si Koko ngeliat ya ada mbak-mbak yang kita datang survei duluan, bentukannya ya gitu agak-agak kelebihan atau kekurangan lah kita sebutnya ya. Istimewa, mbak-mbak gitu. Aku pikir yang jaga, Mbak di sini jaga udah berapa lama gitu. Dia bilang, oh saya dari dulu tinggal di sini. Oh dari dulu tinggal di sini. Kenapa dibilang istimewa? Iya kayak kelebihan kekurangan gitu loh. Kayak iya. kayak aneh lah pokoknya. Udah sambil pakai celana jeans, bakar rokoknya yang kretek gitu loh. Yang dulu. Udah aku bilang, Mbak, terus ini punya orang mana? Dia kayak agak kaget gitu, Mam. Masih punya family, kata dia gitu. Wah, kayaknya aku salah ngomong nih. Oh iya, ya udah Mbak, aku lihat ke dalam ya. Ngobrol-ngobrol, ternyata ceritanya sama. Itu anak yang punya. Ditinggalin di situ. Oh, ditinggalin sana? Ditinggalin di situ. Sampai sekarang nggak laku tanahnya. Jadi katanya keluarganya, family business dulu ada cat, ada garment, ada macem-macem. Semenjak dia beli tanah itu, belas habis. Sampai sekarang nggak kebeli. Sekarang nilainya 1,2 T nilainya. Berapa luas itu? Wah, gede banget. Ada danau, ada sumber air, ada resort. Ditinggalin anaknya, ditinggalin aja udah. Terus anaknya makan apa? Nggak tahu. Dari mana duitnya? Nah, aku nggak tahu, nggak berani. Ya kan? Something nih pasti. Kayak gitu-gitu kan kadang-kadang suka aneh. Ya kan? Tapi udah lama dia tinggal di situ. Dari dulu dia tinggal di situ. Ada pikir penjaga resort. Ada lagi kalau kayak gitu-gitu antara dua. Antara mungkin lokasinya nggak bawa hoki satu, atau yang kedua ada perjanjian biasanya. Si orang tuanya gitu ya. Ada beberapa brand di Indonesia ya yang keturunannya nggak lebih dari 35 tahun umurnya. Itu ntar bisa dicek di internet. Dan karena perjanjian dia gimana caranya? Nggak tahu. Tapi karena aku suka sama hal-hal itu, jadi aku cari di internet anak pertamanya meninggalnya kapan, umur berapa, sampai yang bontot terakhir meninggal di Singapura tanpa sebab di tangga jatuh. Umur 35 ya. Sisanya ya udah generasi kedua ketiga aja yang terusin. Berhasil generasi kedua ketiganya. Bisa. Oh, yang pertama aja Generasi pertamanya nggak ada yang berhasil melewatin 35. Kemarin kita tidur katanya di tarik apa kita loh? Pegang hatinya. Oh iya. Teriak.
Beb, Hai, ya, Neng. rumah kamar apa sih? Kamu dipegang? Ya lagi Di gua Bali, langsung teriak. enggak. Terus Kak Robi dipeluk. Tirta rambutnya diginiin. Kok udah mulai nakal dia? Di hari yang sama di malam itu. Kok mulai nakal ya? Bisa. Nggak tahu, tapi besoknya habis itu kita udah nggak diganggu. Home care. Udah berapa? Tiba-tiba aku teriak, Berapa "Ah, orang? ada yang megang kayak Berapa orang? Itu kenalan kali Kak. Ini yang kadang-kadang tuh aku kalau di podcast pun aku suka jelasin. Ada dua. Ada gangguan sama ada interaksi. Bisa jadi mereka tuh nggak mau ganggu. Kitanya aja yang kaget. Tiba-tiba tidur ada yang pegang tapi nggak ada wujudnya. Ya. Bisa jadi dia mau pegang kita terus minta tolong. Bisa jadi loh. Mereka pengen ngobrol aja. Makanya orang selalu bilang gini, Jordi kenapa sih kok berani banget kalau kasih angker terus aku tuh nggak pernah kemasukan. Karena menurutku pertama kita tuh pasti lebih kuat daripada mereka. Satu. Yang kedua, derajat kita juga pasti lebih tinggi daripada mereka. Yang ketiga, jadi aku tidak mau memberikan rasa takut aku ke mereka nih. Tapi ya memang mereka pengen ngobrol kalau aja. kayak di tempat gitu tuh kayak di kedesek gitu loh, kadang jadi kayak mual, jadi Setiap badan kan beda-beda. Kak Igun beda, Koko beda, aku beda, Terry beda, Tommy beda, semua pasti beda rasanya. ini aku beli mangga 2, ini 100.000. Mulai deh. Ini ngomongin Tahu nggak lagi horor, ngomongin masih ngomongin horor? Cita tuh megang tangan aku, Mam. Dia pikir kayu ya di atas meja. Tahu ada kayu di atas meja Tahu-tahu gitu. dipegang-pegang. Takut deh. Gimana sih kita lagi ngobrol? Ini benar Yanti Jewelry. Kan dulu kan kok Ruben ada yang ngirim-ngirimin itu kan? Iya. Ngirim-ngirimin apa ke rumah gitu loh. Tahu, Mam. Terus kamu tahu nggak siapa yang ngirimin? Tahu tapi Apa minum? nggak bisa kuucap. Oh, Tahu tapi nggak bisa kuucap. kenapa gitu? Iya. Nggak bisa kita ngeduluin kuasa tuh kan, Mam. Iya. Tapi tahu aja. Berupa apa dikiriminnya? Wah, udah banyak, Mam. Satu rumah kemasukan. Hah? Aku selesai konser aku gempa. Siangnya Wenda tabrakan. Iya, siangnya Wenda tabrakan, malamnya aku gempa. Kelar show baru ngapus Enggak dong. make up. Satu hari sebelum lu konser, toko gua kebakaran. Kebakaran Fatmawati. Kebakaran Fatmawati, Wenda tabrakan. Show gue gempa. Kelar, seisi rumah pembantu kemasukan. Ada 5 orang kali. Fotonya, Mam. Masih ada videonya, Mak? Masih lah itu. Masih sih, Mak. Kenangan sejarah gue. Aku pengen deh. Lo tahu jam 12 malam kita bingung nyari orang pinter. Karena apa? Nih, Igun kan selalu gini. Aku tahu. Igun kan selalu gini kan, Igun. Masa sih orang kesurupan kayak gimana? Pas lagi depan mata gua kesurupan, gua bukan ngelepon siapa, gua telepon video call tuh kesurupan tuh, lu lihat no, kesurupan no. Saking gua udah capek kan ngejelasin dia, Mam. Nah, Nggak, lu lihat nggak anak-anak Gua kesurupan? by phone. Oh, by phone. iPhone. Ini di rumah Nih. mana? Apartemen. Ini apartemen lu. Iya. Nah, ini masuk juga. Dia nggak ada ngomong apa, nangis doang. Iya itu. Jahat. Hah? Apaan tuh? Kamu udah biasa ya gini mah. Gitu. Membantu tiga-tiganya kena semua. Aduh, Gila nggak tuh, Mak? nggak ada aja ya jiwa. Mam. Bukan ada-ada aja tuh ya semua penontonnya Mami. Jadi Mami punya teman beragam, Mam. Dengan punya cerita-cerita semua. Aduh, serem deh. Kalian setuju nggak kita ngadain di Bali? Setuju dong. Setuju ya? Karena Bali itu banyak punya cerita. Oka. Tapi kita ikutin prosedur yang ada ya. Betul. Makanya kita harus tanya juga nih sama orang Balinya. Jadi kita nggak mau aja yang harus- ganggu. betul. Apa aja yang harus dilakukan. Jadi kata Mami kan kita harus cari tanggal baiknya, hari baiknya gitu. Terus yang paling serem, yang selama ini lu paling serem banget, yang nggak bisa dilupain tuh di mana? Tadi malam nggak berarti itu dia. Tadi malam Di mana? Yang di itu yang di puncak di Panas. di Cipanas. Udah di sana, tapi nah kalau kita itu cari hantu bukan cuma cari seremnya aja, tapi kita tuh cari sejarahnya. Aku bisa melihat lebih jelas lagi kalau aku lagi pegang tangan sama dia gandengan. Sampai kita kemarin ngetes ada 3 sepatu. Sepatu 1 yang udah meninggal, sepatu 2 orangnya belum meninggal, sepatu 1 lagi dulu pekerjaannya apa. Gitu, Terus ketahuan udah. ketahuan. Si bapaknya bilang iya bener, ini sepatunya siapa, ini sepatu siapa, ini sepatu siapa, gitu. Serem Terus sih yang paling juga. serem tuh di mana? Paling serem. Yang paling serem tuh buatku ada 2 ya. Heeh. Satu ada yang angker, satu lagi ada yang sakral.
Angker tuh berarti hantu-hantu gentayangan biasa. Nah, hantu gentayangan biasa itu yang kayak tadi aku bilang, pocong tuh ada macam-macam warnanya. Kuntilanak juga ada macam-macam. Pocong bukan putih doang. Bukan putih doang. Pocong tuh ada yang hitam. Terus udah kayak gitu. Kok dia bisa warna hitam kan waktu dia dipocongin putih? Nah, aku belum pernah dapat ceritanya. Pocong paling jarang banget cerita. Dia cuma ada. Susah bisa mendapatkan ceritanya. Susah. Pocong tuh paling susah banget dapat ceritanya dia. Tahu namanya dia siapa susah banget, Mam. Kenapa gitu? Nggak tahu. Galak biasanya dia. Terus udah gitu kita apalagi kalau tiba-tiba masuk orangnya mau berpocong, lompatnya tuh dari sini, dari ujung meja ke ujung meja, Mam. Siapa? Orangnya yang kemasukan. Makanya aku selalu jelasin juga, makhluk halus itu antara percaya dan nggak percaya, bukan benar atau nggak benar. Karena kalau dicari kebenarannya, semuanya kan nggak masuk akal ya, Mam. Apa omongannya, apa perbuatannya, hal yang dilakuin nggak masuk akal, belum tentu benar. Tapi ya percaya nggak percaya aja. Pocong itu sebenarnya mereka ada hanya untuk beberapa saat. Tapi sisanya pocong itu biasanya cuma jin yang ada di sekitar kita. Mereka manipulatif, mereka menyerupai apa yang ada di kepala kita. Kita lagi ngomongin pocong nih. Bisa jadi makhluk yang ada di sekitar sini itu berubah seolah-olah jadi pocong. Oh, bisa jadi ya? Bisa jadi. Apa yang kita pikir, apa yang kita ucap, kadang-kadang itu yang kedengeran atau tercium baunya. Kayak kita ngomong, iya kalau ada kuntilanak tuh biasanya bau melati atau bau bunga kenanga. Nanti ntar mereka bisa kasih bau Imajinatif kita jadinya. Imajinatif, betul. Nah, kalau yang paling serem ada dua. Satu menurutku, aku paling takut sama kuntilanak cowok. Karena kuntilanak cowok itu nguber, dia tuh ngegigit. Tapi kamu nggak bisa digigit kan? Dia harus masuk ke tubuh manusia dulu, terus mengejar orang. Dia harus menggunakan medianya. Harus Tapi nggak menggunakan mungkin media. digigit langsung kan? Nggak mungkin. Sama cerita yang paling tragis menurutku ya. Pernah sehari sebelum aku syuting, aku tuh biasa dapet tanda. Ada yang datang kayak kemarin hari Kamis malam Jumat, aku keluar dari minimarket. Aku pikir orang minta-minta. Di depan ada nenek-nenek jalan yang shot gitu. Nenek-nenek pakai baju kayak kebaya gitu, pakai bawahnya kain, tapi kainnya nggak full sampai bawah ya, cuma sampai di bawah lutut. Dia di pinggir gitu, terus dia balik badan, nyasap 1 kali 2 kali terus hilang. Aku bilang, oh berarti hantu nih. Ternyata benar. Yang toko lihat di balik gorden itu adalah rumahnya si nenek. Yang nggak boleh disebutin namanya. Terus Di mana tuh lokasinya? Di Cipanas. Pernah ada satu rumah di kompleks, kelihatannya nggak serem, Mam, tapi sehari sebelum aku syuting, tiba-tiba pintuku digedor di kamar, digedor. Pas aku keluar nggak ada orang, cuma aku kayak dapat mimpi gitu, ada ibu-ibu pakai baju kantor. Dia bilang, tolong, dia bilang gitu, Mas tolongin saya ya, Mas tolongin saya ya. Ini pertama kali kita treatment, syuting lampunya kita matiin semua, kita jalan-jalan di rumah, tapi kita cuma pakai infrared doang. Nah, begitu dimatiin, baru kelihatan ceritanya jelas. Jadi ternyata di rumah itu tuh ada 2 tragedi. 30 tahun lalu, pertama kali, rumah itu di satu keluarga dibunuh karena tragedi perampokan. Nah, tragedi perampokan itu siapa aja yang dibunuh? Ada anaknya 2, nenek, ibunya 1, oma, suaminya, sama dia. Nah, posisinya dia tuh dibunuh paling terakhir karena dia baru pulang kerja. Nah, itu dapat cerita itu semua. Rinci banget dapat ceritanya. Dari orang itu? Dari hantunya. Dari hantunya. Dia sampai ngajak jalan kayak, Mas sini. Ada anak saya di bawah tangga lagi ngumpet gitu. Itu orang yang dibuka mata batinnya ngelihat anak kecil gitu, Mam. Lagi megang. Berarti kalau di film-film tuh ada yang kayak gitu-gitu bener ya? Bener. Ketahuan endingnya tuh gimana? Bener. Gini, kalau ngomongin yang orang yang bisa punya kelebihan itu, kalau menurut gua plek ketiplek sama Insidious. Iya. Sama ya? Setuju. Itu Insidious. Itu kisah yang sesungguhnya kelebihan-kelebihan orang yang bisa lihat dan bisa berkomunikasi. Jadi bagaimana dia menggunakan media untuk masuk ke alam lain, berkomunikasi, itu benar. Jadi kalau kita salah sedikit udah dia ketarik ke sana, ini jasad itu langsung jadi mayat. Jadi ketika kita lagi mau gunain medianya dia untuk dia bertarung ya, untuk ada satu kepentingan itu harus kita fokus di situnya. Nah, siapa di kuping kanan kirinya nih yang paling bisa manggilin dia kalau denger biasanya kita kalau gini kalau dengar kata anak manggil nama kita kan pasti kita akan nengok gitu. Jadi harus dia di sebelahnya, harus dia manggilin. Karena di situ dia akan nyari jasadnya untuk dia balik lagi. Dan ngusir hantu itu rata-rata harus menggunakan nama hantunya. Makanya ada ejekan kan, kalau ada orang kesurupan sebutnya aing mau, saya macan katanya. Mereka tuh jarang loh mau sebutin nama. Jarang.
Karena kalau kita tahu namanya, kita kenal dia, apalagi orang yang bisa udah ngeliat wujudnya dia, bisa diambil, bisa ditahan, bisa dibawa. Terus Jarang. Nah itu macam-macam. Kalau paranormal dukun ya bisa yang dibuat diperbudak sama mereka. Loh kan kalau dukun itu kan cara kerjanya gitu. Dia pakai makhluk halus, gitu ya. arwah penasaran yang dimana secara alam bawah sadar mereka minta tolong sama makhluk halusnya untuk ditugaskan. Tugasnya macam-macam. Ada yang bisa buat menjaga satu tempat, penglaris toko. Oh mall tuh serem loh mam. Kita berapa kali syuting di mall, serem banget. Mau apa? Apa maunya udah nggak pakai. Udah nggak Orang pakai. Yang lama-lama. Mall yang udah tua. Karena mall itu kan ada banyak tenan, ada banyak toko. Setiap toko, apalagi di food court itu kan rumah makan ya, banyak yang pakai penglaris gitu. Ketika mallnya tutup, hantunya nggak dibawa, ketinggalan di situ. Jadinya yang biasanya hantunya dikasih makan, rokok apa dupa-dupa atau apapun itu, ketinggalan di situ, jadinya lapar kan. Ketika ada interaksi di sana, mereka jadi galak. Sama diskotik. Wah, diskotik itu serem banget. Jadi di diskotik, aku di salah satu lokasi diskotik di kota. Jadi begitu masuk, dulu katanya orang-orang yang pulang disco dari bar itu banyak yang meninggal. Katanya halusinasi karena pakai narkoba ataupun apalah. Nah, ada penjelasan lainnya juga. Sebenarnya diskotik itu dikirim sama bar di kiri dan kanannya untuk makan tumbal. Sampai orang akhirnya malas ke situ, nggak mau. Gue kalau pulang dari situ banyak korbannya, pulang dari situ banyak yang kecelakaan, kayak gitu. Begitu kita datang, makhluknya katanya ya yang ngeliat secara rinci. Aku sih nggak lihat jelas. Perempuan kayak nenek sihir, gemuk, besar, pakai jubah warnanya hitam, cuma bilang, tempat ini kok masih rame. Tugas saya harusnya bikin tempat ini tutup, tempat ini sepi. Kok masih ada kalian? Kata dia gitu. Jadi tugasnya dia memang bikin orang-orang di sana mati, orang di sana nggak betah, orang di sana takut, sampai akhirnya tempat itu tutup. Itu yang serem. Bekas rumah sakit juga kalah. Rumah sakit. Ya. Sama pabrik juga serem. Ada pernah dapat satu kali bapak-bapak cowok umur 36 sampai 38 masuk ke badan mediator kita, nangis, cuma bilang, anak saya sedih banget saya pergi, kata dia gitu. Jadi dia tuh punya anak satu sama punya istri, ternyata kecelakaan kerja. Pas kecelakaan kerja sama orang pabriknya nggak dibilang kecelakaan kerja. Jadi uang yang harus dia dapetin sama anak istrinya itu nggak dapet, gitu dia gitu. Saya nggak apa-apa, saya ikhlas, saya meninggal. Tapi anak istri saya, tolongin anak istri saya. Kita mau tolong gimana? Kita juga nggak tahu itu kejadian tahun berapa, bener apa enggak yang hantunya omongin. Atau kadang-kadang bisa bohong. Bisa. Kalau dia masa hidupnya tukang bohong, mam, itu biasanya untuk menentukan hantu iya atau benar atau bohong lebih gampang ketika kita menggunakan media jalangkung. Susun 10 pertanyaan dengan soal pertanyaan yang sama. Panggil pertama, pertanyaannya itu semua. Panggil kedua, pertanyaannya yang sama. Panggil ketiga, pertanyaan yang sama. Jadi nanti yang bohong yang mana akan ketahuan. Gitu. Biasanya kalau yang bohong itu emang mereka meninggalnya dibunuh. Kalau ada yang tulisannya bagus banget, guru sekolah kecelakaan meninggalnya. Itu Jujur bagus, tulisannya bagus. Kalau yang kalau udah pulangin. Karena kita gitu. Apa sih? Kalau dokter gimana? Kan tulisannya juga jelek. Aku belum pernah sih dapet. Tapi kalau lu selama sering ke Bali, lu pernah ketemu yang aneh-aneh nggak di Bali? Enggak. Maksudnya yang kayak di luar Bali gitu loh, yang kayak Jawa kan serem-serem. Kalau di Bali tuh serem-serem juga. Nggak tahu, kalau aku sih rata-rata ketemunya di villa ya. Kalau di hotel-hotel besar sih jarang. Kalau di villa-villa tuh suka beberapa kali ketemu. Kayak tempat aku tinggal sekarang ada 2. Satu ada anak kecil orang Belanda. Ini sampai balita aja bilang, ya kamu udah tahu ya. Jadi si orang yang ngurusin aku nginep di sini. Balita. Iya. Kamu kok tahu Kak? Tahu dong. Jadi ada 2. Satu ada mbok-mbok, jalannya bungkuk, pakai kebaya warna hitam, sama pakai kain kayak jarik. Ini gitu, berarti tapi rumah kecil. lama banget doang ya? Enggak, baru kok. Dia baru 6 bulan kosong. Kenapa ada orang cewek Belanda? Oh dulu sekali kayaknya. Aku juga nggak dapat ceritanya, tapi di situ dulu rumahnya mereka. Satu mbaknya yang jaga, satu lagi anak Belanda perempuan. Meninggal. Aku belum dapat ceritanya. Aku cuma ngeliat dia lari aja gitu di lorong. Nah, dia mah kalau sama Frisly nyambungnya itu, Frisly itu bisa tarik mundur berapa tahun ke belakang. Jadi dia tahu Frisly itu salah satu kelebihannya dia bisa menyebutkan tahunnya. Persis plak ketiplak. Kamu juga ya? Iya. Tapi di Bali nggak belum serem banget. Enggak sih. Enggak ya? yang kayak pocong gitu. Kan nggak ada di Bali pocong. Enggak, aku sih nggak pernah lihat ya. Tapi yang
yang besar banyak. Itu kemarin yang aku liburan tahun baru, bapaknya cuma senyum aja. Udah mas, lain kali kesini nanti kalau nyepi, orang nyepi kamu keluar berdua, diem gitu tuh kata dia gitu. Banyak yang berdoa di depan, ntar kamu ngeliat dewa bagi di langit kata dia gitu. Bagus kamu ya berarti. Aku pengen banget. Aku langsung kayak oke Cis, nanti kita nyepi ya. Apa yang bertarung? Kalau kamu bisa lihat katanya seru loh di langit kata dia, itu rame katanya. Purnama kemarin juga rame di langit kan, pada saling tarung. Jadi aku bangun setiap pagi tuh 5:30 Kak, jam 5:30. Nah, mbok yang di rumah tuh kalau pagi berdoa jam 6, aku udah main laptop, udah ngopi. Terus tiap pagi dia lagi bakar dupa tuh aku foto, aku liatin lagi gitu. Terus dia bilang, "Mas, buat apa di foto terus?" Oh, nggak apa-apa, saya tuh suka di Bali. Justru kalau orang pada males, wangi-wanginya terlalu kuat, kalau dupanya udah mati tak nyalain lagi, Mam. Enak gitu wanginya tuh kayak healing, tenang gitu kan, ada wangi bunga. Terus simbolnya bilang, "Mas suka dupa ya?" Jadi gitu. "Iya suka." "Oh, besok Mas, Rabu Kamis," kata dia gitu. "Jangan kemana-mana, diem di rumah, purnama soalnya," kata dia. Kalau purnama kenapa Ji? Bagus di rumah. Bayangan deh. Kalau di Bali itu kalau kita ada hari raya, itu kita nggak boleh jalan-jalan. Ya Ji ya. Sekarang Rainan nggak boleh ya? jalan-jalan gitu. Kenapa? Jadi kita nggak boleh. Seperti introspeksi diri di rumah, apa me time gitu kan ya. Jadi nggak kita ini aja Ruben yuk melukat yuk. Nah, wah cocok logi banget. Ada Kak Igun nggak sih kemarin? Ada, cuman Igun nggak lu ngomong. Jadi ada satu makhluk yang lagi nempel. Ya, Nempel kan di dia mana? Nggak begitu. Nempel di kita. Omongan begitu. Nempel di aku, nempel di tim, di semua. Jadi Tommy dengar ada yang siul-siul, ada yang pokoknya aneh-aneh deh. Terus nggak berapa lama kemarin aku mimpi barengan sama Frisly. Aku bilang, "Kok ada mimpi Ade mandi di air mengalir. Kayaknya Ade pengen air terjun gitu deh, atau di tempat mandi airnya mengalir. Melukat kali ya." Ayo cus. Melukat tampak siring. Melukat nih ya. Jadi ya. Ini ngomong kemarin terus. Cuman dia nggak begitu mudeng. Nih. Dia kadang kalau nyampein sesuatu pasti nyampein sama yang bisa 13 Juni. ngerti. Aku bilang Balita. Aku pengen melukat nih. Aku pengen melukat nih. Oh. Sebelum berangkat ke sini. Bener nggak sih yuk? Merinding nggak? Aku merinding, Mam. Jadi- Iya kan, Mam? 13 Juni ya, ini di WhatsApp udah aku bilang. Melukat. 13 Juni gue bilang sama Balita. Kita beli rumah. Sebelum beli rumah dia melukat dulu. Oh iya? Aku penasaran banget sih. Tapi terus terang kalau di Bali itu aku sendiri tuh kayak nggak pernah keganggu gitu loh maksudnya. Aku semenjak pindah ke Bali tidurnya nyenyak. Juga semenjak melukat tidurnya nyenyak, nggak pernah mimpi serem-serem. Emang lu mimpi serem-serem dulu? Karena sering. Ada yang paling aneh tuh Aji tuh yang nggak pernah mimpi dari dulu. Oh ya? Aji tuh nggak pernah mimpi ya dari dulu. Mau tidur lagi besoknya lagi mimpi nggak? Apa dia gitu? Dia nggak pernah mimpi. Enak ya hidupnya nggak tanpa mimpi ya. Tenang aja ya. Kurang berwarna nggak sih? Dia mimpi sampai ngos-ngosan gitu. Ada kan gitu. Ada. Terus sampai jatuh dari motor. Terus kalau misalnya mau pergi sampai ketinggalan pesawat. Jadi kalau misalnya kita mau pergi kemana tuh ya, aku tuh sering banget mimpi ketinggalan pesawat. Kalau misalnya tamasya ketinggalan bus sekolah gitu. Karena kita ada yang satu itu takut kesiangan. Itu pengalaman saya cuma mimpi ke dalam pesawat itu. Beberapa waktu lalu aku tuh bilang, Frisly ada sesuatu yang beda sama kita dan tim setelah pulang syuting. Dia bilang, aku juga aneh. Dia bilang gitu, loh aneh kok anak indigo malah nggak ngeliat hantu. Tapi pas di rumah aja, kalau di luar rumah dia ngeliat hantu lagi. Setelah kejadian itu, asistennya Frisly bilang, Kak di rumah tuh ada gangguannya sering ada yang siul tuh gitu. Baru abis itu di rumahnya Frisly. Aneh banget ya. Madonna. Lebih horor itu. Yang aku lihat dua. Terus? Satu yang ada bentuknya besar, satu lagi kayak ada mbok-mbok gitu, kayak pakai baju Bali. Terus di sebelah sininya ada bunga. Kelihatannya nice, tapi dia yang paling galak sebenarnya. Kayak tau nggak? Kayak kalau madam tuh kan dia bukan merepresentatifkan yang serem. Dia yang diem, anggun, tapi sebenarnya dia powerful. Kayak gitu. Sama ada satu yang hitam, itu malah anak buahnya dia.